anzala sakinah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah dan harian majelis, dan kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah cabang Bangil, dan kami tak lupa terima kasih dan kami hormati Pak Ustadz Azhar Ridwan yang pada hari ini meluangkan waktu untuk memberikan kajian pada kajian keliling di hari Ahad ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang intinya Allah ini memberikan kenikmatan yang tak terhingga sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim, dan tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan hari ini juga kami mohon izin juga karena kami dianugerahi seorang putra gitu ya. Alhamdulillah. Seorang putra dan lahir pada hari Selasa tanggal 13 Januari bertepatan dengan 24 Rajab gitu ya. Seorang laki-laki, seanak laki-laki gitu ya. Laki-laki, dan pas ini hari ke-7 insya Allah ya. Jadi kami karena untuk akikoh ya, akikoh. Nanti mohon doanya Ustadz Ridwan dan Bapak sekalian, semoga beliaunya menjadi anak yang soleh. Amin. Dan tentunya harapan orang tua, semua orang tua itu dia anak kita itu anak yang berbakti pada orang tua, dan tentunya itu juga menjadi penerus Nabi ya, ikut berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, pada kali hari ini bertepatan ini akan penghujung di bulan Rajab. Nah, nanti kita akan menghadapi Ramadan ya. Kemarin kami sudah menyampaikan kepada Ustadz Fajar, beliau kemudian kebetulan diwakil di majelis tabligh untuk hari ini. Nanti pada kajian ini ada rapat khusus gitu ya, mempersiapkan kegiatan Ramadan yang sudah dekat gitu. Tapi insya Allah kemarin disampaikan oleh Ustadz Fajar sudah disiapkan. Nanti kalau ada Bapak ada kesempatan waktu, monggo untuk nimbrung. Kalau ada kegiatan keluarga, monggo nanti. Jadi nanti yang PH ya wajib untuk duduk bersamaan. Bapak sekalian, kemarin kita diundang oleh pimpinan, bukan pimpinan ya, calon pimpinan ranting. Masuk di mana ini Beji sebenarnya, tapi batasan kita dengan Bangil ya. Kebetulan di rumahnya Dr. Syamsuddin. Nah, ternyata beliau itu punya rumah di perumahan Bangil ya. Ya, Menda Permeh itu. Kenap City. Jadi masuk di situ ya, yang terdepan itu kan kebetulan ada beliaunya dan ada istrinya juga berkeinginan untuk ranting di Kenep gitu. Kenapa kami diundang? Karena batasannya Beji sama Bangil itu maksudnya. Nah, berkeinginan kajian kita hari ini seperti ini itu digabungkan dengan Kenep gitu ya. Beji ya. Ranting Kenep sekalian pembentukan ranting gitu. Insya Allah Ustadz Pak sampaikan itu. Nah, kebetulan kemudian hadir ketua BCM-nya Beji, Pak siapa? Ketua Beji, Pak Mu'alif ya, siap nanti itu.
Nah nanti kita insya Allah kalau nanti bulan Maret ya April atau Mei-nya itu kita ada kegiatan bersama di Kenep gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa hadir semua untuk meramaikan. Itu yang informasi yang kami sampaikan, bahwa kita terus mengembangkan ranting kita. Tidak apa-apa, di sini nanti ada, di mana ini kalau Beji ini terakhir mana ini ya? Di sini Sidowaya. Nah Sidowaya belum. Nah Sidowaya yang timur Raji gitu ya. Insya Allah Raji juga akan gitu ya. Sidowaya itu. Nah ini Arusi. Ini sudah siap. Monggo Bacar. Nah nanti dukungan dari Bapak sekalian kami harapkan terus ikut kegiatan ini, supaya memang untuk memotivasi ranting-ranting yang tentunya butuh kehadiran kita. Nah ini semoga apa yang diinginkan dari teman-teman mana ini Kenep itu bisa terwujud. Dan salah satunya yaitu akan membuat atau mengadakan TPQ gitu ya, Ustaz Samsudin. Dan kebetulan istrinya juga dari pembina UMI ya. Metode UMI ya, sediakan semua, sudah tak sediakan. Nanti untuk ustaz-ustaznya sudah nanti kita bantu gitu, seperti itu. Nah itu ya, mungkin itu dari saya. PR-nya Ustaz Faiz diledok, dihidupkan kembali. Ya ledoknya sudah. Ya kalau tidak mati ya enggak. Ya mati ya, hidup tidak kelihatan itu, mati suri. Nah, tadi sudah saya sampaikan Ustaz Faiz, barangkali misalkan melibatkan dari pesantren digital gitu ya. Ya nanti aja untuk ada kepala TPQ-nya, kalau ada dana kasihkan, sudah suruh mengembangkan TPQ di Ledok itu yang dulu sudah besar sekarang hilang. Mati suri ini masih bisa bangun. Mungkin itu dari saya. Semoga acara ini terus bisa istiqomah ya, meskipun 1 bulan sekali. Insya Allah dengan kita istiqomah ada hasilnya. Amin. Untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari saya. Kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala shahr Ramadan syahrul qiyam wa syahrul siyam, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratul muhtaram Bapak Yusuf Andi, seluruh jajaran pengurus cabang Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh hadirin yang hadir pada kajian bulanan malam hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasbirullah ala kulli ni'amihi, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat yang begitu besar, wabil khusus adalah nikmatul iman, nikmatnya kita, iman kita, diberi kesehatan, bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, mengikatkan hati kita, juga berupaya menjadikan diri kita, mengikat hati kita menjadi orang-orang yang terikat dalam kebenaran. Tafadhol Pak Yunus, Pak Imron, ya. Pada malam hari ini saya cukup bahagia karena bisa bertemu dengan beberapa pengurus cabang ya,
begitu pula beberapa anggotanya yang kita kadang-kadang kalau pengajian di Ledok itu aslinya bukan pengajiannya orang tua-tua, tapi pengajiannya pemuda, tapi pemudanya nggak ada, itu tanggungannya yang belakang-belakang. Nah, ini sebagai ikatan di mana kita membangun komunitas ya, perserikatan itu memang tidak mudah, apalagi di era digitalisasi ini di mana semuanya mudah diakses sehingga seakan-akan tidak butuh ketemu. Padahal sebenarnya pertemuan itu justru barokahnya banyak, fadhailnya banyak. Yang itu kadang-kadang kita tergerus dengan digitalisasi. Padahal memang digital bermanfaat ya dalam aspek keilmuan, dalam aspek kemudahan. Tapi ada yang hilang, itu adalah aspek rohaniah, aspek kejiwaan. Nah, coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya malam hari ini dikasih Pak Sari itu menyongsong Ramadan. Gimana? Ya, menyongsong bulan Ramadan. Yang jelas bulan Ramadan bulan Februari tanggal 18. Terus kita tidak perlu bingung ya, karena ini sudah metodologi manhaj yang sudah dikembangkan. Kalau dulu kita pakai wujudul hilal, sekarang memakai kalender hijriyah global tunggal. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan malam hari ini saya tidak membahas fikihnya ya, karena fikih Ramadan itu sebetulnya sudah tuntas bagi kita ya. Di HPT juga ada bagaimana kita menetapkan bulan Ramadan dan lain-lainnya. Saya akan fokus terhadap ya ruh siang. Sebenarnya puasa itu yang penting apa sih? Gitu. Ya, kalau secara amalia puasa itu sudah kita lakukan bertahun-tahun. Ya, kita lakukan bertahun-tahun. Makanya yang perlu saya sampaikan malam hari ini adalah istidadnya. Apa sih yang seharusnya menjadi persiapan kita? Ya, kalau para sahabat itu 6 bulan sebelumnya. Kalau para ulama-ulama salaf sudah mulai bulan Rajab. Ya, kalau bulan Rajab itu bulan kita menanam, bulan Sya'ban itu bulan di mana kita memupuk ya, menyirami. Ramadan itu bulan panen aslinya. Jadi sehingga munculnya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balik Ramadan itu yang dilihatkan oleh Imam Baihaqi, meskipun secara sanad itu lemah, itu sebenarnya motivasinya di situ. Paling tidak kita menyiapkan sudah sejak bulan Rajab. Bulan Jawari ini kan lewat ini. Jadi itu kalau hitungan hijriyah. Nah, oleh karena itu ada 5 poin mungkin yang nanti kalau kelamaan di stop aja Ustaz. Jadi isti'dad kita menyambut Ramadan itu kita harus mempersiapkan 5 poin yang sangat mendasar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tarbiyah imaniyah. Karena Ramadan bukan kitab fisik kita, tapi tarbiyah imaniyah itu yang mendorong kita bergembira dengan Ramadan. Makanya para sahabat kalau kemudian masuk di bulan Ramadan bergembira itu karena wajar. Allah memudahkan mereka untuk bisa masuk di bulan Ramadan. Ya, mereka gembira karena apa? Masih ada waktu di mana mereka akan mendapatkan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang di dalamnya penuh keberkahan, dan itu tidak akan terjadi di bulan-bulan yang lain. Ya, makanya kita kalau sebagai seorang mukmin diberi kesempatan oleh Allah masuk bulan Ramadan seharusnya gembira. Ya, kalau kita stres berarti imannya yang gak beres. Waduh, Ramadan meneh. Itu berarti iman kita gak tertata. Ya, Ramadan ini karena ditunggu, tidak punya banyak kesempatan orang yang dimudahkan untuk bisa masuk di bulan Ramadan. Maka isti'dad imaniyah, mempersiapkan iman ini penting. Maka dalam kitab Rufus yang pondasi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, ketika orang mempersiapkan aspek imani, maka aspek-aspek yang lain nanti akan ikut. Ya, poin-poin berikutnya akan ikut.
Ya, makanya ayat yang terkait dengan Ramadan kan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika iman ini dibangun dengan kokoh, maka hasil Ramadan menjadi orang mutakin itu bisa berhasil. Tapi kalau ini enggak mungkin. Mungkin justru keluar dari Ramadan itu tidak mendapatkan efek apapun dari puasanya itu. Makanya kan Nabi menyampaikan malam yataqala zur wal amala bi walaysa lahu hajatun ayata ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mampu mengekang dirinya dari perkataan-perkataan yang kotor, apalagi hatinya, maka Allah nggak butuh kalau kita itu bisa menahan makan dan minum. Maka ini yang harus kita siapkan, kita tata. Ya, dalam aspek akidah tentunya apa? Oh, Ramadan itu kewajiban asasi yang tentu harus kita siapkan dengan baik. Yang kedua tentunya itu adalah tarbiyah jasadiyah. Ya, kita ini kan diberi oleh Allah ada aspek rohaniyah yang menyangkut jiwa kita, hati kita, ada aspek jasadiyah yang itu akan memudahkan kita beraktivitas beribadah. Ya, kalau aspek imaniyah itu yang mendorong menjadi generator dalam hati kita, memotivasi ibadah-ibadah yang nanti akan ada di dalamnya, sementara ibadah jasadiyah itu adalah aspek yang memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ya, kalau kita nggak mempersiapkan jasad, tentunya bagaimana menjaga stamina kita, dan itu banyak kita peroleh dari hadis-hadis Nabi. Kenapa Nabi memerintahkan kita berbuka dengan kurma misalkan? Kenapa kita disunahkan untuk makan sahur? Itu semuanya adalah aspek jasadiyah. Walaupun dibalik sifat-sifat ya jasadiyah yang dohir itu seperti tasakharu fa inna fis sahur barakah. Makanlah sahur karena dengan sahur itu Allah akan memberikan keberkahan hidup. Ya, jasad juga kita atur, kita siapkan. Kita mau sholat tarawih itu kalau jasad kita nggak fit, itu yang nggak nyaman. Ya. Jadi jasad kita nggak nyaman, mau ibadah ya. Bahkan ketika nanti mungkin sholat tarawihnya ayatnya panjang-panjang gitu ya. Ya, Ustaz Ansor ini biasanya nggak apa-apa Ustaz Ansor kalau dirasani ayatnya kepanjangan, mumpung di bulan Ramadan. Itu kadang-kadang nggak nyaman gitu loh. Tapi kalau kita sehat, nyaman, maka itu akan bisa menikmati. Ya, asal dibaca dengan baik, dibaca dengan taktil, nikmat. Nah, kemudian makanan, ya, pada dasarnya gini, kita itu kalau mau jujur, ya, kita mulai pagi, ya, misalkan Abah Imron masak ya, mulai pagi sampai sore, sampai maghrib, ya, kalau di luar Ramadan ada makanan kita santap enggak? Ya, kalau di luar Ramadan ya, atau di saat kita enggak puasa, makanan apapun yang dihidangkan di hadapan kita itu nek iso entek. Tapi ketika Ramadan, tubuh kita otomatis dengan dasar iman tadi nggak tertarik. Nggak tertarik kan? Ada sate gulai, ya nggak nyentuh, paling delok tok ya. Kalau nanti maghrib ya baru, karena itu akan mempengaruhi jasad kita. Ya, kalau kita 1 bulan ritme jasad kita diatur oleh Allah, yang sebenarnya kita selama anggap saja kita selama 11 bulan itu makan ngisi perut kita dengan apapun masuk. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diatur mekanisme tubuh kita, dan dengan itulah yang sebenarnya kita menjadi orang-orang yang kokoh, yang kuat. Ya, jasad itu perlu. Nah, tentunya yang ketiga, selain kita menjaga jasad kita, menjaga tubuh kita, karena kita mampu beribadah dengan baik, dengan enak, kalau jasad kita sehat, ya, kita kuat, sehingga aktivitas Ramadan yang begitu dahsyat itu bisa kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah idatul ilm. Kita berpuasa ini kan sudah rutin ya.
tapi paling tidak kita mengilmuni tentang Ramadan itu. Ada kitab yang sangat monumental ya. Kitab itu hanya membahas tentang ayat puasa. Ya, ada yang 4 ayat itu dibahas secara total. Ya, bahkan orientasi kalimat la'allakum tattaqun itu bisa berhalaman, lebih-lebih halamannya. Karena kalimat la'allakum tattaqun itu bukan tanpa proses, prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Belum lagi asar pengaruh dari ketakwaan itu apa terhadap pribadi dan terhadap masyarakat. Nah, makanya perlu proses. Prosesnya dari mana? Ya dari tahapan tadi. Ya. Nah, kalau itu dibangun dengan baik, maka paling tidak ilmu terkait Ramadan itu dipahami. Ya, Tarji sudah membuat draft sendiri. Bahkan panduan untuk menyambut Ramadan sudah ada. Ya. Bahkan kultum, ingat saya di PP itu ada kultum selama 1 bulan. Ya, ada buku selama 1 bulan itu sudah ditata. Ada yang terkait dengan saum, ada yang terkait dengan Al-Quran, ada yang terkait dengan etika, ada yang terkait dengan Lailatul Qadar dan seterusnya. Jadi itu membangun keilmuan itu wajib bagi kita. Makanya Imam Bukhari di Muqaddimah kan menyebutkan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu harus dimiliki lebih dulu sebelum kita ngomong, sebelum kita berbicara, sebelum kita berbuat. Ya. Nah, punya ilmu lah paling tidak terkait dengan Ramadan. Maka perlu kita meningkatkan pemahaman kita terkait siam ini, bukan hanya sekedar pokoknya kita bisa meninggalkan makan dan minum. Tapi ada yang substansi yang itu harus kita gali. Kalau hanya meninggalkan makan dan minum, anak TK itu bisa, Pak. Kalau hanya meninggalkan makan dan minum lah ya, mulai pagi sampai maghrib, anak SD bisa. Nah, kalau kita ini bukan SD, bukan SMP, terus hanya sebatas itu, berarti ruhiyah siam ini, ruhnya puasa itu nggak kita peroleh. Yes, pokoknya mari meneh buka, ya nanti malam buka, besok pagi sahur mengenai puasa meneh. Rutinitas itu yang tidak memiliki makna ketika tidak memahami aspek ilmunya itu. Maka monggo saling mengkaji ya. Ya, boleh kita mengkaji aspek misalkan puasa terkait dengan ilmu kesehatan, puasa terkait dengan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, puasa terkait dengan bagaimana interaksi sosial. Jangan dikira puasa itu tidak ada kaitannya dengan muamalah. Kalau bulan puasa yang paling banyak uangnya sinten, Pak? Ya kalau Abah Imron nanti puasa mikir, waduh biasanya isu wis ngirim sego sore wah, libur lah ini gitu ya. Ya. Padahal aspek itu yang banyak beruntung aslinya mereka, Pak, bukan kita. Ya, mereka bukan kita. Yang seharusnya kita itu dibawa kepada nilai ruhiyahnya. Nilai ruhiyahnya. Apa sih pengaruhnya harta terhadap kita? Maka ilmu terkait Ramadan maka dikembangkanlah. Banyak rujukan kitab-kitab yang bisa kita pakai. Dari sudut pandang mana kita akan menilai itu. Ya paling tidak ada peningkatan lah. Ya peningkatan apa? Pemahaman. Kemudian yang berikutnya adalah i'datul mal. Kita ini harus juga mempersiapkan harta. Ustaz Asari, ini uang yang disiapkan untuk Ramadan berapa triliun? Ya, ini kadang-kadang nggak kita pikirkan. Saya ambil contoh gini, Pak. Kenapa harta itu juga kita manage? Infak di luar Ramadan dengan infak di bulan Ramadan itu nggak ada bandingannya. Kalau kita mungkin berinfak, ya, masalul ladina yunfikuna fi sabilillah. Kalau kita infak di luar Ramadan paling 1 kali 10 kali 700, ya. Atau Allah akan yudhaifu liman yasha, ya, akan melipatkan sesuai dengan kehendaknya. Tapi Ramadan nggak bisa dihitung, Pak. Karena apa? As-saumu li wa ana jazibi. Saum itu urusanku, yang benar membalas, memberikan pahala aku. Berarti kita nggak ngitung.
Nah, makanya mempersiapkan iqdad maliyah itu ada hadis yang monumental. Sekarang gini, kita bisa berinfak meskipun itu kecil, atau kita memberikan makan. Ya, Nabi menyampaikan manfaat rasa iman, siapa yang beri makan kepada orang yang berpuasa, karena lahu maka baginya pahala puasanya plus pahala orang yang dikasih buka puasa. Ya, kalau kita mungkin punya uang beli apa ini pinter 50.000, nggak sampai kan? 50.000 kemudian kita kasihkan untuk berbuka, yang buka puasa 50 orang, kita dapat pahala puasa kita sendiri plus orang yang kita kasih buka puasa. Enak kan? Itu bonus. Makanya para sahabat di bulan Ramadan tidak menjadi orang yang kikir. Ya, kalau bisa aset sudah disiapkan untuk di bulan Ramadan ini. Nah, kita ini kan kebiasaan ini data-data ya. Nek ono yo. Ya. Makanya kita bangun itu iqdad maliyahnya. Ya, butuh kita mempersiapkan harta. Jadi iman kita bangun, kemudian kita juga mempersiapkan ilmu kita, jasad kita, tentunya harta kita. Nah, yang lebih penting jemaah sekalian, membangun interaksi ibadah sosial itu juga butuh harta. Orang yang mau berzakat, ya, orang yang mau membantu orang lain, orang yang akan membantu fakir miskin, itu seakan-akan Ramadan itu dibuka oleh Allah seluas-luasnya, yang dengan itu Allah akan memberikan keberkahan kepada orang-orang mukmin. Nah, sekarang kalau kita sudah menyiapkan, iman sudah ditata, ya, ilmu terkait Ramadan sudah kita miliki, tubuh kita juga sudah kita persiapkan, harta kita juga sudah kita tata. Yang terakhir tentunya adalah bagaimana kita menjaga diri kita, momen Ramadan itu tidak lenyap atau tidak bermana ketika selesai Ramadan. Ini yang berat, ya, karena kadang-kadang kita bisa rutinitas di bulan Ramadan yang dalam bahasa akidah disebut al-istiqomatu fil iman wal ibadah. Bagaimana kita membuat ritme istiqomah terkait rutinitas di bulan Ramadan, kemudian itu menjadi aspek setelah Ramadan. Nah, punten secara real itu mesti kurang lah. Secara real kurang lah. Kita mungkin di bulan Ramadan rutin, kalau nggak sholat tarawih berjamaah itu kayaknya rugi, nyesel itu. Coba setelah hari raya, giroh itu muncul atau enggak? Semangat itu muncul atau enggak? Itu loh. Qiyam Ramadannya, belum lagi tilawahnya Al-Quran itu. Ya, makanya kalau Imam Asy-Syafi'i kemudian di bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran 60 kali, dan beliau tidak mempelajari fikih lagi, majelisnya ditutup, yang sebenarnya itu diikuti oleh pesantren. Pesantren kalau sudah bulan Sya'ban tanggal 20 kan libur. Maunya libur itu apa? Persiapan untuk Ramadannya. Gitu loh. Ya, para ulama sudah seperti itu. Ya, Imam Malik ketika Ramadan tutup majelis fikihnya, fokus dia dengan Al-Quran. Imam Syafi'i juga seperti itu. Imam yang lain juga giroh mereka interaksi membangun Al-Quran sebagai bentuk bagaimana istiqomahnya. Ya, di luar Ramadan likuri harfin min Al-Quran hasanatun. Satu huruf kalau kita baca di luar Ramadan itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Satu kebaikan bisa dilipatkan oleh Allah dengan 10 kali. Di Ramadan nggak usah kita hitung. Maka sering saya sampaikan, kalau berbicara tentang amal soleh nggak usah dihitung. Kalau melakukan amal soleh nggak usah kita kalkulasi. Ya, karena kita nggak akan mungkin bisa mengkalkulasi. Nyun sewu. Ya, ahli matematika di sini sinten?
Ya, sambil contoh aja. Karena nilai-nilai spiritual, nilai agama itu nggak bisa dengan kalkulasi otak kita. Adapun kalau Allah Rasul memberikan ukuran, ada angka-angka di situ, pada dasarnya itu adalah motivasi untuk kita. Kita tertarik atau enggak? Ya. Salat al-fajri, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang melaksanakan sholat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Tolong yang bisa ngitung, ahli matematika, hitung itu kan. Gak akan bisa kita. Itu belum ibadah-ibadah yang lain. Ya, contoh kita ambil man sholat jamaatan, sholat al-isya jamaatan. Siapa yang sholat isya berjamaah itu seperti dia sholat separuh malam. Jangan hitung. Gak bisa, Pak. Artinya karena kita tidak menghitung-hitung nilai yang diberikan oleh Allah itu akan menanamkan kepada diri kita tidak menjadi orang yang ujub, tidak menjadi orang yang bangga terhadap amaliyah kita. Karena itu bumerang. Jadi ujub, bangga diri, apalagi takabur terhadap amaliyah, itu akan dihapus nilai ibadah kita. Tapi kalau dosa, kesalahan, tolong dihitung. Untuk apa? Biar segera kita bertaubat, biar segera kita memperbaiki diri. Ya, kita hitung. Walaupun hadisnya Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau kalimat man qama lailatul qadar dan seterusnya, tapi ghufira. Ya. Kalau dosa-dosa kita telah diampuni, itu kita yakin atau kita harus melihat dulu? Melihat evaluasi kita. Efek dari ibadah itu ada yang secara otomatis akan menghapuskan kesalahan kita, menutup dosa-dosa kita, tapi itu adalah dosa-dosa kecil. Ini yang harus kita jaga. Dosa besarnya itu tetap kita harus banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun kita sudah bisa di Ramadan, bisa ngerjakan, bisa khatam Al-Quran, ya, walaupun tidak harus khatam, kita memahami tadabbur itu juga kemuliaan, gitu ya. Kemudian kita sudah bisa i'tikaf, kita bisa qiyam Ramadan, kemudian jangan muncul pada diri kita ibadah wis akeh. Selama bulan Ramadan itu wis akeh. Kalau dihitung besok aku gak sholat malam itu menijik tutup. Makanya kalau amal soleh kita nggak usah gitu. Kalau Allah ngasih motivasi balasannya sekian, itu sebagai bentuk motivasi agar semangat kita gigih. Kalau kita itu kadang-kadang dikasih semangat oleh Allah aja nggak tertarik. Dan sekali lagi ini poin-poin penting ya. Kalau kita ingin menjadikan Ramadan hari ini mungkin harus berbeda dengan yang lalu. Tentunya bukan makin buruk ya, tentunya makin baik. Jadi memahami aspek ruhiyahnya itu yang harus kita bangun. Kalau aspek dohirnya pokoknya syarat rukunnya terpenuhi, selesai kan. Tapi membangun dari intisari Ramadan itu perlu tahapan, perlu perjuangan, juga perlu pengorbanan. Nah, saya kira itu ya, kalau nanti bahas takwa dan lainnya cukup panjang ya. Intinya takwa itu di kalangan para ulama aja berbeda. Orang yang mutakin itu orang yang mampu ngerem dirinya. Kalau Imam Nawawi kan sederhana. Orang yang menjadi orang yang takwa, orang mutakin, pokoknya mengerjakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Selesai. Kalau Umar bin Khattab enggak. Ketika kamu melihat di depanmu ada sesuatu atau duri, ketika kamu menghindarkan, punya sikap menghindarkan itu adalah takwa. Ya, Ali bin Abi Thalib siji lagi. At-taqwa itu adalah al-khawfu bil jalil. Orang yang punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bil tangzil.
aspek ibadahnya senantiasa dikaitkan dengan Al-Quran. Ya, khaufnya tinggi kepada Allah, amaliyahnya tidak lepas dari Al-Quran, wal qanaatu, dia qanaat terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aspek menjadi orang mutakin itu akan menjadi aspek yang penting. Makanya kalau kemudian di surat At-Tolak itu urutkan Pak, mulai ayat 2 sampai 5 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Itu efek. Jadi itu efek hasil atau buah dari nilai ketakwaan. Membangun takwa dengan puasa bisa, membangun takwa dengan ibadah-ibadah ritual bisa, membangun ketakwaan dengan ibadah sosial juga bisa. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Ada dialog nggak ada? Ya, yang kita sampaikan karena sudah adzan. Wallahu alam, ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita berdoa kepada diri kita dan sekaligus putranya Pak Asari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan na'imin syakirin hamdan yu'afina ma'uliqati masjida ya rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhil karim wa adam salalanik. Allahumma barik lana fi hayatina barakatan minka. Allahumma barik Muhammad Fatih Kausar Habibur Rahman. Allahumma shallu auladan salihan birrul walidaini wa muti'an lillahi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqan halalan tayyiban ala Bapak Asari wa ahli wa dzurriyyatihi. Ya Allah ya Fatah ya Alim ihtaqul ana futukal arifin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma nawwir qulubana bil iman, Allahumma nawwir qulubana bil Islam. Allahumma ij'alna min ibadika salihin wa min ahli jannatin na'im. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik Ramadan. Waj'alna istiqamatan fi a'malina wa fi ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.